hari-hari terakhir ini kita dikejutkan dan digegerkan ulah PDIP. Ya. Setelah pidatonya Megawati yang nantangin KPK, jika Hasto dipanggil KPK dan dijadikan tersangka, maka Megawati akan langsung datangin KPK. Disampaikan di forum terbuka. Ya. KPK nggak kalah gertak dan dia proses hukum jalan terus. Kita tidak bisa mengomentarin apa kata Megawati, silakan saja. Semua orang juga warga negara punya hak, tapi hukum tetap jalan dan sesuai dengan fakta bukti yang ada yang dimiliki oleh penyidik KPK. Mampus. Ternyata yang dipanggil bukan Hasto. Siapa? Yasona Lawli. Iya. Itu pun mangkir. Yasona Lawli dipanggil kemarin hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, sekira jam 10. Namun Yasona Lawli mangkir. Kenapa mangkir? Katanya taat hukum. Hah? Kenapa? Kenapa? PDIP kan gembar-gembor, Hasto gembar-gembor, Megawati gembar-gembor terus. Masalah supremasi dan penegakan hukum, masalah intervensi hukum. Padahal kalian sendiri ternyata. Kalian sendiri ternyata. Nah, kenapa pada saat pemanggilan pertama nggak datang? Ya karena mungkin mempersiapkan bahan jawaban mungkin. Kalau kita lurus-lurus saja, kemudian kita juga nggak punya kesalahan apapun, nggak punya beban apapun, panggil langsung datang lah. Nggak banyak alasan. Kayak Hasto kemarin pemanggilan pertama nggak datang, alasannya panggilannya katanya ke sopir. Dia sedang ada di Jogja, sopir tidak ngasih tahu, sehingga terlambat. Loh, luar biasa. Enak banget ya. Ya itu hak yang pemanggilan pertama, kalaupun nggak bisa datang nggak apa-apa. Nanti akan ada pemanggilan berikutnya. Tapi kan dari yang katanya taat hukum, supremasi hukum, selalu menyontohkan yang orang taat hukum, masyarakat taat hukum. Mana? Cocornya doang, mana? Cocor lu, alamak. Cocornya kalau bicara ya Allah. Faktanya kebalikannya. Ini juga Yasona Lawli harusnya kemarin nggak datang. Ini akan dipanggil ulang oleh KPK nanti hari Rabu. KPK juga nggak mau kehilangan momen. Dilayangkan panggilan setidaknya ke 3 alamat rumah Yasona Lawli, rumah pribadi, nggak tahu rumah satunya lagi, sama rumah dinas. Supaya nggak ada alasan, loh, saya sudah nggak ada di rumah dinas udah sebulan terakhir ini, kenapa lu kirim ke sana? Loh, saya udah nggak tinggal di rumah saya sendiri, saya tinggal di rumah satunya, kenapa lu kirim ke situ? Loh, kenapa kamu kirim ke rumah saya? Oh, saya tinggalnya udah beda lagi. Tidak kurang cerdik KPK melayangkan sekaligus ke 3 alamat tersebut. Supaya nggak ngeles yang macam tadi saya sampaikan. Katanya supremasi hukum, penegakan supremasi hukum, taat hukum. Alah. Ya, karena mangkir hari Jumat kemarin, KPK akan melakukan pemanggilan ulang nanti di hari Rabu. Yasona Lawli. Bang, untuk kasus apa, Bang? Ada deh. Bocorin dong, Bang. Setidaknya clue-nya gitu apa? Ada deh. Lihat dulu video ini. Ya, ini pertanyaan ini sudah ditanyakan kepada saya kemarin, dan setelah hasil pengecekan betul ada panggilan kepada Bapak YL untuk besok, namun untuk perkaranya saya masih belum bisa sampaikan saat ini. Sudah konfirmasi? Belum ada informasi terkait itu dari penyidik kepada saya. Mas, surat panggilannya sudah dikirim kemana, Mas? Tentunya penyidik memiliki informasi alamat-alamat yang dituju ya. Ada beberapa alamat, tetapi pastinya saya belum bisa sampaikan. Ada
ada 3 kalau tidak salah, baik itu di rumah jabatan maupun di rumah-rumah lain, termasuk rumah pribadi beliau. Yang lain? Cukup? Yasona doang. Yang lain Oke. PDIP elit lain banyak nggak Pak? Gimana? Ada elit PDIP lain yang akan dipanggil nggak? Kalau terkait itu saya belum terinfo karena pertanyaan ini ditanyakan oleh teman-teman wartawan kemarin. Nah, untuk yang siapa saja yang dipanggil, jubir akan diberitahu hari hanya biasanya. Siapa-siapa saja saksi-saksi untuk perkara apa itu nanti akan disampaikan secara lengkap kepada teman-teman jurnalis. Ya, tahu ya, jelas ya. Dilayangkan ketika alamat tapi nggak hadir, nanti akan dipanggil ulang untuk datang hari Rabu. Berarti Senin nanti suratnya dilayangkan. Harusnya tadi ada yang itu Pak, ada upaya cekal apa enggak Pak? Ya. Enggak, kalau sebagai saksi sih enggak lah. Loh, takutnya baru mau jadiin saksi udah panik duluan kan ya, ada aja kan orang seperti itu. Siapa tahu. Ya, Yasona Lawli adalah bakal rame lagi karena di tahun 2000-an itu rame banget ya. Sampai mengorbankan Dirjen Imigrasi dipecat oleh Yasona Lawli gara-gara perbedaan data tentang Harun Masiku. Wah, rame lagi nih, luar biasa ini. Ya! Sumpah rame banget. Ya, jadi sedikit banyak tahu juga lah. Tapi diem aja. Ya, Roni Sompi, Dirjen Imigrasi, dipecat oleh Yasona Lawli, bawahnya sendiri ini, dirjennya sendiri, anak buahnya sendiri, gara-gara perbedaan data bahwa Roni menyatakan tanggal 7 Januari 2020, Harun Masiku itu sudah ada di Indonesia. Sementara Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa sejak tanggal 6 Januari, Harun Masiku itu berada di Singapura. Ini mana yang benar ini? Yasona juga menegaskan bahwa perbedaan data ini adalah karena server di Terminal 2F kedatangan Bandara Soekarno-Hatta itu masih memakai sistem lama versi 1 katanya. Sehingga itu berakibat delay pengiriman data dari Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta ke Kemenkumham. Loh, luar biasa. Ini kalau yang dikasih tahu masyarakat umum yang nggak ngerti IT, yang nggak tahu sistem gitu, oh ya. Oh, perbedaan itu. Oh, sistemnya belum upgrade. Dia juga menyampaikan beda dengan Terminal 3 yang memang secara sistem itu sudah diperbarui dan terbaru. Tapi kalau yang di 2F ini masih jadul. Ini yang menyebabkan kemudian perbedaan data di Kemenkumham tentang status Harun Masiku. Karena perbedaan data ini, kemudian Dirjen Imigrasi dipecat. Kasihan kan, sampai mengorbankan anak buahnya. Bang Roni, ayo speak up lagi sekarang. Bebas Anda. Sekarang menterinya bukan Yasona Lawli lagi. Halo Bang Roni, kalau Anda dengar video saya, Anda melihat video saya, ayo speak up lagi. Sekarang bukan Yasona Lawli lagi menteri kalian. Sampaikan kebenaran. Ungkap semuanya yang dulu-dulu sampai mengorbankan kalian. Kalian menjadi sasaran tembak. Ayo. Roni Sompi. Speak up dong. Ayo. Udah bebas sekarang. Kasihan loh. Kasihan. Dia langsung dipecat sama Yasona. Nggak tahu. Mungkin dimutasi kemana. Ya, karena perbedaan data ini dianggap ketidaksinkronan di antara satu kementerian. Gila, jadi korban lu, Bang. Bang, jangan diem aja, Bang. Ron, lu bagian apa sekarang, Ron? Gue yakin ini Roni yang benar. Oh, faktanya seperti apa? Tapi kalau dari sisi kronologis, asumsi atau diduga Roni yang benar. Karena Roni menyampaikan itu terlalu jujur, tidak ada muatan politis apapun. Fakta yang ada aja.
Sementara yang lain masih ditutup-tutupin dengan politis. Ya, luar biasanya lagi, Menkumham membentuk tim gabungan untuk menangkap Harun Masiku. Gila ya? Gila ya? Bang, sampai segitunya? Iya. Nangkap satu orang? Iya. Gila. Siapa aja bang tim gabungannya? Tim gabungannya adalah Ombudsman, Direktorat Cyber Polri, Kominfo, Badan Sandi dan Cyber Negara. Gila, Badan Sandi dan Cyber Negara. BSSN. Dan Kumham sendiri. 5 men, ini negara men. Negara menangkap satu orang seorang Harun Masiku nggak bisa sampai hari ini. Dan kayaknya baru bisa setelah menterinya bukan Yasona lagi. Wah ini luar biasa ini. Tepuk tangan dong! Gila. Negara men. Lu bayangin negara. Hanya nangkap seorang Harun Masiku. Gila nggak? Gila lah. Masa enggak? Kemudian kita jadi menduga-duga, oh kalau negaranya PDIP, yang berkuasa PDIP seperti ini. Iya kan? Yang berkuasa di Kemenhumkam PDIP, Yasona Lawli, buronannya orang PDIP, Harun Masiku. Ya, ini juga yang bisa dikondisikan. Sampai 4 tahun sampai hari ini belum tertangkap juga. Luar biasa kan? Bagaimana kalau negara secara total keseluruhan dikuasai PDIP? Sistem ini dikuasai oleh PDIP. Ngeri nggak? Kebayang nggak oleh kita? Ini baru Kemenkumham doang ini. Gila. Ngeri, Cah. Sadis. Makanya saya jadi ingat Megawati di salah satu videonya. Yasona, kerjamu ngapain aja? Kamu diem aja. Ada anak buah kita yang ditarget-target. Ngapain aja kamu selama ini? Pantes seperti itu. Pantes Presiden Jokowi juga nggak mau lagi di PDIP. Karena harus nurutin seperti ini. Contohnya. Silakan kan kalau sampai pimpinan negara ngikutin yang seperti ini. Silakan. Untung Jokowi. Dan untung mengkhianati PDIP. Ditambah lagi berkali-kali Jokowi bilang, saya lebih baik dikatakan mengkhianati partai daripada saya harus mengkhianati rakyat bangsa Indonesia. Lugas dikatakan oleh Jokowi. Dan sampai hari ini Jokowi dikatakan pengkhianat. Nggak masalah. Tapi tidak mengkhianati rakyat bangsa Indonesia. Kebayang. Kalau ini, tatanan negara ini dikuasai oleh PDIP. Kebayang. Ini miniatur kecil aja. Kumham. Gimana? Mungkin, I don't know, Marwar Sirait, saya yakini waktu itu dia juga orang dalam, orang PDIP. Dan tahu ini, saya yakini tahu. Tahu. Makanya dia bilang, saya akan kasih hadiah bagi siapapun yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar dari uang pribadi saya. Ini apa? Isyarat apa? Tanda-tanda apa? Coba bayangin. 8 miliar dari uang pribadinya hanya untuk kasih hadiah yang bisa menangkap Harun Masiku. Karena saya yakin Marwar Sirait juga tahu. Ini circle-nya Marwar Sirait juga tahu. Skenario saya yakin dia juga tahu. Tapi kan nggak mungkin, nggak elok mau buka ini. Jokowi tahu, tapi kan nggak mungkin, nggak elok mau buka ini. Udah biarkan saja hukum berproses. Gila. Bin masa nggak tahu sih Bin? Binnya siapa ya? Kepala binnya siapa ya? Udah nggak usah dijelasin. Oke. Sekarang sudah ada beredar DPO foto baru dari seorang Harun Masiku. Setidaknya ada 4 versi. Ini adalah foto lama. Ini Harun Masiku. Ya. Yang nyuap KPU 850 juta. Yang kala itu berniat menyuap seluruh komisioner KPU 1,5 miliar. Tapi yang sudah rilis 850 juta. Ini orangnya nih. Nah, kemudian ada beredar foto baru yang ditetapkan sebagai DPO Harun Masiku dalam versi yang terbaru adalah ini ya 4 tahun. Ya, 4 tahun kemana aja? Ya, masih ganteng lah. Ya, masih bersih. Nggak tahu selama di pelarian ngapain aja, atau siapa yang melindungi, kemudian siapa yang membiayai keluarganya, atau kegiatan dia apa, sehingga bisa menghasilkan uang. Luar biasa nanti ini tambah rame, tambah meriah, tambah seru untuk bisa disimak. Nih, Harun Masiku yang terakhir. Ya. Pakai baju putih, kacamata. Harun Masiku udah
berubah banyak ini ya. Selama 4 tahun. Woi, selama 4 tahun lu ngapain aja, Run? Kirun. Dan satunya lagi memakai kaos hitam, ya, baju kotak-kotak lengan panjang, daleman kaos hitam, bertuliskan make smart choice in your life. Luar biasa ini. Buron kasus korupsi ya, luar biasa juga ini. Artinya, buatlah pilihan cerdas dalam hidup Anda. Masih bisa jadi motivator. Buron korupsi masih bisa jadi motivator loh. Ini luar biasa nih keunggulan PDIP ini. Buatlah pilihan cerdas dalam hidup Anda. Tapi kalau gua memilih kabur, kayaknya itu pesan yang mau di-delivery itu. Kalau Anda terserah, tapi kalau gua milih kabur. Dan itu adalah pilihan cerdas saya. Ya Allah. Negara loh. Negara. Nggak bisa menangkap Harun Masiku. Loh, Gri. Ya kan berarti Jokowi, Gri. Kalau negara. Iya benar. Saya akuin ini Jokowi. Jokowi untuk urusan ini masih dibayang-bayangi oleh Megawati. Dia nggak bisa. Udah gitu, kalaupun Jokowi mau menurunkan instruksi, turunnya adalah ke Kumham, Yasona Lawli, orang PDIP juga. Nah, orang PDIP, ya ini yang berkasus orang PDIP, Harun Masiku. Ya diduga nanti Hasto ada keterlibatannya juga. Apa nggak habis? Ya makanya negara menangkap seorang Harun Masiku tidak bisa. Ya PDIP inilah kuasanya. Kebayangkan jika seandainya negara ini secara keseluruhan dikuasai oleh PDIP? Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kita tunggu hari-hari berikutnya. Setidaknya sampai dengan hari Rabu besok. Yasona Lawli datang ke KPK. Dan minggu-minggu berikutnya siapa lagi nanti yang akan dipanggil untuk diketahui keterangan perihal keberadaan Harun Masiku. Ini adalah utang negara dan saya yakini Prabowo punya target untuk bisa menyelesaikan ini dan memulangkan Harun Masiku. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayong.